Halo semuanya, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, love reading, yang sifatnya timeless teman-teman. Kapanpun kalian mau tonton bisa, selama video ini ada di YouTube, energinya masih bisa resonate ke kalian ya. Kak Tere ingatkan, karena ini adalah general reading, energinya sangat netral dan universal. Oleh sebab itu, kalian Kak Tere harapkan kalian mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Jika tidak resonate, silahkan ambil sesi personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya. Kak Tere membuka personal reading berbayar ya teman-teman. Kalian bisa menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Kak Tere juga menyediakan kartu tarot, Lenormand, dan juga Oracle. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa langsung order di Kak Tere ya. Hubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story. Nomornya sama ya, Kak Tere hanya pakai satu nomor WA, tidak ada nomor WA yang lain ya. Oke, terima kasih. Langsung aja ya masuk dalam readingan. Tema readingan yang akan dibahas kali ini, cinta baru untuk zodiak Capricorn. Teman-teman Capricorn, langsung aja ya. Kak Tere tarik energi kalian secara universal di sini. Oke. Cinta baru untuk zodiak Capricorn. Cinta baru untuk zodiak Capricorn. Wow. Jodoh. Cinta baru untuk zodiak Capricorn. Satu kartu. Oke, satu kartu ya. Oke teman-teman. Oke, kita tambah satu kartu lagi. Di sini ada 10 kartu. Biasanya Kak Tere hanya pakai 9 kartu di sini. Ada bonus 1 untuk teman-teman Capricorn dalam readingan kali ini ya. Teman-teman Capricorn, kita mulai dari kartu yang di tengah. Di sini sangat terlihat ya bahwa kalian itu memiliki kesempatan dan peluang yang cukup baik untuk bertemu dengan jodoh kalian. Ya, dimana cinta baru ini sangat berpotensi menjadi jodoh kalian gitu, yang bisa membawa kalian pada pernikahan ya, pada pelaminan di sini. Oke. Secara energi terbaca seperti itu, dimana ya kalian di sini masih mengikuti ego kalian ya, masih ada sisi kalian yang suka mengontrol. Kalian belum benar-benar surrender to divine. Kalian belum benar-benar berserah kepada yang ilahi di sini. Ego kalian masih sangat tinggi, ego kalian masih dominan lah, bermain dalam energi kalian yang terbaca dalam readingan kali ini ya. Jadi jangan terlalu egois, jangan terlalu keras kepala gitu ya. Ikutilah intuisi kamu untuk menemukan jodoh gitu. Kadangkala kamu tuh masih mengikuti ego kamu ya. Jadi Kak Tere melihat ada seseorang di sini yang yang memiliki standar untuk pasangan hidupnya tuh terlampau tinggi gitu loh. Jadinya nggak realistis juga gitu loh ya di sini. Oke, di kartu selanjutnya, kenapa sampai saat ini kalian belum juga
menikah gitu ya, atau belum juga menemukan pasangan yang tepat, seperti ada halangan, seperti ada rintangan yang membatasi kalian untuk bertemu dengan jodoh kalian, untuk kalian bisa menikah di sini. Karena apa? Halangan rintangannya tuh apa? Ego kalian di sini, controlling kalian terhadap semesta gitu ya. Kalian harus belajar untuk benar-benar menyerahkan, yakin sepenuhnya pada penyertaan semesta di sini, penyertaan Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan asmara kalian di sini ya. Kalau kalian punya pasangan di sini, kenapa kok nggak sampai ke pernikahan padahal hubungannya sudah lama, bertahun-tahun gitu ya? Ya karena kalian masih berusaha untuk mengontrol pasangan kalian, mengontrol situasi dan kondisi dalam hubungan kalian di sini, yang mana mungkin itu terjadi di masa lalu kalian gitu ya, sehingga kalian harus bubar di sini. Dan jangan sampai hal itu terulang kembali pada seseorang yang akan hadir ini, pada cinta baru ini ya. Karena kalau kita terlalu mengontrol ya, pasangan juga nggak nyaman gitu ya, dan akan berpikir ulang untuk mengajak kita tuh bersanding di pelaminan untuk menjadikan kamu pasangan hidupnya di sini. Itu ya koreksinya buat teman-teman Capricorn di sini. Oke. Dimana memang juga terlihat secara energi ya, bahwa ada teman-teman Capricorn yang belum bisa menerima cinta baru, atau belum bisa melihat peluang dan kesempatan yang terbuka. Ada loh cinta baru untuk kalian, karena kalian tuh masih menatap masa lalu, masih melihat ke belakang, masih mengharapkan atau menanti orang masa lalu tuh hadir kembali dalam hidup kalian. Kalian tidak hidup dalam realitas, tapi kalian hidup dalam imajinasi kalian sendiri gitu loh, kehaluan kalian sendiri di sini. Sehingga ketika ada cinta baru untuk kalian, ada seseorang yang mau dekati, kalian defensif, entah kalian sadari atau enggak gitu ya. Di sini sangat terlihat seperti itu. Kalian masih belum benar-benar bisa melupakan masa lalu kalian gitu ya, terutama seseorang di masa lalu, bersama juga kenangan-kenangan yang indah gitu ya, yang mungkin masih kalian rindukan. Kalian ingin mengulang masa-masa itu kembali. Jadinya kalian tuh tidak realistis di sini. Kalian berpikir bahwa yang bisa bahagiakan aku hanya orang masa lalu, dan itu nggak sehat juga ya pikiran seperti itu. Karena kita itu hidup di masa saat ini dan masa depan gitu. Masa lalu kan nggak bisa terulang kembali atau diulang kembali. Di sini kalian harus merubah ya cara berpikir kalian tentang sebuah penantian atau masa tunggu ya. Di sini tidak semua orang masa lalu tuh bisa hadir loh dalam hidup kalian. Kalian harus menyadari itu. Dimana memang lihatlah, memang ada peluang ya dan kesempatan untuk kalian itu bisa dekat lagi dengan orang masa lalu kalian. Orang masa lalu kalian tuh bisa kok hadir lagi dalam hidup kalian, tapi hanya just friend aja, tidak bisa seperti dulu gitu ya, jadi kekasih gitu ya, atau berpacaran di sini. Apalagi sampai pernikahan, rasanya itu hanya imajinasi kalian saja atau hanya keinginan kalian saja. Ini memang akan datang, tapi hanya just friend atau sahabat aja gitu, atau sebagai adik kakak aja, nggak lebih dari itu gitu ya. Oke. Dimana lihatlah, ketika kamu terus-terusan gitu ya, tidak merubah sikap gitu, tidak merubah cara berpikir, cara pandang kamu di sini, maka kamu akan sulit gitu loh menemukan jodoh gitu ya, menemukan cinta baru di sini. Karena kamu seperti menutup diri, defensif gitu ya. Pada akhirnya ya yang Kak Tere takutkan itu apa? Kamu melajang gitu, atau
tidak menemukan apa ya, pasangan gitu, harus seorang diri gitu ya. Jadi kamu akan merasakan kesepian gitu loh. Maka dari itu Kak Tere menyarankan dan mengharapkan dengan sangat untuk teman-teman Capricorn, ayo buka hati, jangan defensif ya. Kalau ada orang baru ya kenalan aja gitu loh ya, nggak usah berprasangka yang nggak baik dulu gitu. Belum tentu orang baru ini ya akan menyakiti kamu gitu loh. Mungkin dia akan lebih bisa membahagiakan kamu, menyayangi kamu, tidak ada yang tahu gitu loh ya. Jadi Kak Tere harapkan ketika kesempatan, peluang untuk kamu bisa bertemu dengan cinta baru, dengan jodoh kamu gitu ya, gunakan sebaik mungkin ya di sini. Jangan juga ketika ada orang masa lalu hadir, kamunya terlalu berusaha mengontrol agar dia jadi kekasih kamu lagi. Jangan seperti itu akan membuat dia tuh ya menjauh lagi dari kamu, dan kamunya di sini akan ya masuk kembali dalam siklus atau fase menanti, menunggu yang mungkin tiada akhir gitu ya. Sampai kamu tua, kamu tetap aja pikiran kamu menanti, menunggu orang masa lalu yang membuat kamu terlambat nikah atau tidak menikah sama sekali, atau ya hidup seorang diri di sini ya. Kalau kamu bisa seperti itu, mampu hidup sendiri tanpa pasangan, kamu bisa mencukupkan diri kamu dari sisi-sisi kehidupan kamu selain asmara, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya lebih baik kamu pergunakan peluang dan kesempatan yang di sini hadir untuk cinta baru kamu dengan baik gitu ya. Jadi harus realistis juga, kamu boleh menanti atau menunggu, tapi realistis juga, dikasih batas waktu. Aku mau tunggu dia sampai 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kamu harus kasih tenggat waktu seperti itu agar kamu tidak terjerumus gitu ya dalam ego kamu yang nggak realistis, yang mengharapkan untuk kembalinya masa lalu ke masa kini gitu ya. Dimana lihatlah, kamu selalu menolak ya atau mendenial diri kamu sendiri, suara hati kamu, dimana suara hati kamu tuh membimbing kamu untuk kamu tuh bisa realistis, bisa move on, let go gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk menolak itu gitu ya. Kamu diberi pertanda oleh semesta gitu lewat kehidupan kamu sehari-hari, tapi kamunya nggak nurut gitu loh ya. Ini yang mendenial atau menolak gitu ya suara hati kamu, itu yang membuat kamu tuh tersesat dalam kehidupan asmara kamu di sini. Kamu yang rugi sendiri. Oke, dimana lihatlah ya, ada keinginan di dalam diri kamu yang Kak Tere baca secara energinya ya, untuk kamu bisa mendapatkan cinta yang benar-benar tulus gitu ya, cinta yang benar-benar murni, cinta yang bisa saling mengisi satu sama lain di sini ya. Keinginan kamu tuh sangat baik gitu, sangat dalam gitu. Kamu merindukan cinta yang dalam, cinta yang penuh dengan attention gitu, penuh dengan harapan-harapan yang baik di sini. Namun ya, karena kamu masih melihat ke masa lalu, masih menanti orang masa lalu, masih belum bisa realistis gitu, masih sering menolak suara hati kamu, pertanda-pertanda dari semesta ya, kamu energinya saat ini terlihat toksik. Maaf, Kak Tere harus katakan apa adanya ya, yang terbaca dari tebaran kartu-kartu di sini itu. Kak Tere maksudnya baik teman-teman Capricorn, semoga apapun yang Kak Tere ucapkan berkenan di hati kalian ya. Oke, lihatlah ya, kamu harus bisa gitu ya, lekas-lekas move on dan let go di sini. Kalau enggak, waktu
yang terbuka untuk kamu bisa bertemu dengan cinta baru itu akan segera tertutup gitu ya. Jadi peluang dan kesempatan yang hadir ini tidak lama gitu ya, masa berlakunya tuh enggak sepanjang sepanjang jalan di sini, akan sebentar aja. Ketika kamu nggak bisa mengambil kesempatan dan peluang itu, ya kamu harus menunggu lagi gitu untuk peluang dan kesempatan untuk bertemu dengan cinta sejati atau jodoh di sini terbuka kembali, dan itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Dimana lihatlah kamu di sini diminta untuk lebih banyak spiritual lah gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa, beribadah gitu ya, untuk hening gitu. Jangan terlalu membuang waktu melakukan hal yang sia-sia, misalnya melamun tentang orang masa lalu, memikirkan orang masa lalu, overthinking gitu ya, galau, nangis. Itu yang menarik energi yang tidak baik, yang negatif tuh ke dalam diri kamu sendiri. Jadinya kamu bad mood, nggak fokus, susah tidur gitu ya, rezeki juga seret. Itu sangat berpengaruh gitu, bukan hanya di sisi asmara aja, bisa juga ini ke sisi-sisi kehidupan kamu yang lainnya gitu ya. Jadi lebih baik kamu gunakan untuk ibadah aja lebih banyak gitu ya, untuk menambah energi positif di dalam diri kamu. Oke, di sini lihatlah, saat ini energi kamu terlihat nggak jelas teman-teman, dimana kadangkala di satu sisi kamu masih ingin sama orang masa lalu, di satu sisi ketika kamu ingat kejelekan dia gitu ya, rasa sakit luka yang dia timbulkan, kamu ingin untuk move on, let go gitu, tapi selalu gagal karena kamu kurang keyakinan, kurang ketegasan gitu ya. Kamu masih belum benar-benar mau melepaskan masa lalu kamu gitu, hubungan kamu di masa lalu yang mungkin tidak bisa terulang kembali gitu ya. Andaikan pun bisa terulang, ya mungkin ya untuk seperti yang kamu inginkan ke arah pernikahan ya rasanya sulit karena situasi dan kondisinya sudah berbeda ya. Di sini ya, dimana kamu diminta untuk lebih bertumbuh gitu ya, lebih dewasa, nggak boleh childish lagi dalam pemikiran. Betul, kamu sekarang sudah berusianya sudah dewasa gitu ya, tapi mungkin cara pikir kamu, pola pikir, cara memandang sesuatu, cara menghadapi realitas itu masih seperti anak-anak. Kamu diminta untuk lebih mendewasakan diri kamu, bukan hanya ya dari sisi fisik aja, tapi juga dari sisi hati, pikiran, dan batin di sini. Oke teman-temanku, kita lihat ya di kartu selanjutnya. Lihatlah ya, kamu harus memiliki keyakinan bahwa ya jika memang ya dia adalah untuk kamu, pasti Tuhan atau semesta itu akan beri jalannya di sini ya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanmu. Jika memang keinginanmu searah, sejalan dengan kehendak Tuhan atau semesta, maka akan ada jalannya, akan ada kisahnya. Jika kamu sudah menanti bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, ya sudah, berarti dia memang sudah selesai kisahnya sama kamu. Di sini kamu diminta untuk tahu gitu ya, apa sih keinginan sejati kamu, keinginan diri kamu gitu loh, terlepas dari keegoan kamu di sini. Ya di sini Kak Teri juga bisa merasakan, melihat gitu ya, bahwa kamu sering menangis, sering sedih, sering galau gitu ya, dengan sesuatu yang sudah usang di sini, yang sudah lewat di sini. Kamu diminta untuk
mengafirmasikan gitu ya kepada diri kamu, kepada semesta, untuk energi yang jauh lebih positif, untuk harapan-harapan yang jauh lebih indah, dimana harapan-harapan itu jangan dikaitkan lagi dengan orang masa lalu gitu ya. Di sini lihatlah, kamu ada energi seorang divine maskulin di sini, dimana energi divine maskulin ini membawa pesan bahwa kamu tuh bisa kok hidup berbahagia tanpa harus memanggul atau menanti masa lalu gitu ya, orang masa lalu. Di sini kamu bisa maju, kamu bisa lebih baik hidupnya ketika kamu berani untuk melakukan langkah pertama gitu. Jadi di sini Kak Tere melihat bahwa kamu tuh sangat terpuruk gitu ya, karena masa lalu kamu atau seseorang di masa lalu. Ayo coba bangkit gitu ya, jangan kamu takut untuk bangkit. Kamu lakukan langkah pertama untuk benar-benar move on dan let go, maka kamu akan melihat langkah kamu akan semakin ringan. Mungkin di awalnya terasa berat, tapi ketika kamu sudah niatkan itu dan kamu sudah mau lakukan, maka kedepannya akan jauh lebih ringan dan kamu akan merasakan bahwa karunia berkat dari semesta itu akan hadir di dalam kehidupan kamu, termasuk dalam kehidupan asmara kamu di sini. Oke, di kartu selanjutnya, ya, kamu merindukan pasangan di sini. Sangat terlihat kamu butuh seseorang yang bisa jadi support sistem kamu, yang bisa memeluk kamu, yang bisa menggenggam tangan kamu, yang bisa mengerti apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan. Dia bisa dukung, dia bisa kasih masukan. Karena di sini aku juga melihat bahwa kamu adalah seseorang yang kesepian ya, yang selalu merasa sendiri walaupun di tengah keramaian. Oke, di kartu selanjutnya lihatlah, kamu di sini hanya berusaha gitu ya, hanya berusaha untuk memanifestasikan apa yang sudah berlalu. Kamu berusaha untuk mencari sesuatu yang sudah hilang. Kamu cari terus gitu. Kamu pergunakan waktu kamu untuk mencari hal yang tidak pasti, hal yang belum tentu bisa kembali di sini. Maka dari itu terlihat sekali dari energi bahwa kamu itu sangat lelah di dalam mental kamu, dalam batin kamu. Kamu di sini diperlukan istirahat untuk merilekskan hati dan pikiran kamu agar bisa tenang ya, bisa lebih damai di sini. Karena kehidupan ini bukan soal asmara aja yang harus difikirkan, tapi sisi-sisi kehidupan kamu pun juga harus kamu pikirkan di sini ya. Sisi materi kamu ya, sisi keluarga kamu di sini, peran kamu dalam keluarga, dalam karir kamu, usaha kamu di sini. Lihatlah, kamu adalah seseorang yang sangat independen, yang sangat mandiri. Banyak sekali hal-hal yang harusnya kamu tuh kembangkan, kamu temukan, karena itu akan membuat kamu tuh semakin bernilai gitu loh. Jangan menilai diri sendiri dengan rendah. Itu yang akan membuat kamu melihat diri kamu itu tidak pantas untuk orang masa lalu ataupun untuk cinta yang baru ini. Ada rasa pesimis yang sangat luar biasa di sini. Kamu merasa kamu tidak cantik, tidak ganteng, tidak pintar, tidak ini, tidak itu. Lihatlah bahwa kamu belum mengembangkan seluruh potensi di dalam diri kamu di sini. Kalau kamu kembangkan, kamu akan lihat betapa mempesonanya kamu, betapa bernilainya kamu di sini. Kamu bisa kok mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari orang masa lalu. Sebaik apapun orang masa lalu itu, pasti akan ada seseorang yang jauh lebih baik
yang memang pantas untuk diri kamu di sini. Ketika kamu tidak bisa fokus pada diri kamu sendiri, maka yang akan kamu lihat hanyalah bayangan gelap kamu, di mana kamu akan sulit sekali untuk melihat bayangan indah kamu di sini. Ya, lihatlah, kamu diminta untuk berpaling, benar-benar berpaling dan menatap masa depan, di mana masa depan itu akan ada perubahan yang indah untuk kamu. Ya, di sini lapangkanlah hati kamu untuk bisa menerima realitas sebagai realitas, menerima apa yang sudah berlalu sebagai yang sudah berlalu, dan hiduplah di saat ini dan afirmasikanlah harapan yang baik untuk masa depan kamu. Jangan kamu terlalu keras kepala untuk selalu menatap menatap masa lalu atau menatap ke belakang di sini. Ada energi keras kepala juga ya di sini. Egonya sangat kuat di sini. Ayo pelan-pelan belajar untuk dilepaskan egonya ya. Lihatlah, energi kesedihan masih ada. Walaupun kamu menutupi sebaik apapun, kamu tidak bisa membohongi Kak Tere ya. Kamu masih sedih saat kamu sendiri, saat kamu memikirkan yang sudah berlalu, entah situasi, kondisi, bahkan orangnya di sini ya. Kamu terlihat bahagia tapi hati kamu hancur, hati kamu sendu di sini. Ayo bangkit dan tunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang kuat, yang hebat, dan tidak mudah takluk ya dengan kesedihan ataupun kegagalan dalam sisi percintaan kamu di sini. Tunjukkan bahwa kamu tuh bisa tanpa dia gitu loh. Lihatlah, kamu diminta untuk benar-benar self love, benar-benar menyembuhkan diri kamu. Ketika kamu bisa healing, kamu bisa fokus pada diri kamu, ketika nantinya kamu sudah benar-benar sembuh, kamu akan berkata, aku sudah bahagia. Kamu akan berkata, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Tidak ada kesedihan lagi di dalam diriku. Dan itu yang Kak Tere harapkan ya, bisa kamu afirmasikan energi ini. Kak Tere ingin kalian yang menonton video ini, jika memang energinya resonate, Kak Tere ingin kalian sembuh, kalian bisa pulih kembali dan berbahagia. Karena ya, yang kita rindukan, yang kita inginkan dalam kehidupan ini sebagai manusia di perjalanan dalam dunia ini hanyalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya ya dari luar, tapi dalam diri kalian. Ketika kalian sudah bahagia dari dalam diri kalian, maka kalian pun akan mudah berbahagia dalam situasi dan kondisi kehidupan ini apapun gitu. Ada atau tidaknya pasangan, kalian tetap happy gitu ya. Kalian menyadari bahwa ada cinta yang luar biasa di dalam diriku. Cinta itu sudah kalian rasa penuh, jadi kalian nggak butuh gitu ya orang-orang itu yang yang menawarkan cinta ke kamu hanya untuk menyakiti. Jadi kamu nantinya akan jauh lebih pandai lagi gitu ya, nggak mudah terbujuk rayu oleh lawan jenis di sini. Kamu nggak akan tersakiti lagi oleh cinta. Percaya sama kakak ya di sini. Oke, teman-teman Capricorn, terima kasih sudah mendengarkan readingan ini. Semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari Kak Tere. Sorry. Bye bye.